Kalau kemarin kita telah membahas tentang 5 makanan yang saya rekomendasikan untuk sarapan pagi, lalu sebenarnya 5 makanan apa sih yang harus kamu hindari di pagi hari? Halo teman-teman, saya Dr. Mungken and welcome back to the world of medicine. Santai sebentar sambil belajar yuk. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas 5 makanan yang harus kamu hindari untuk sarapan pagi versi dunia kesehatan ya. Kalau kemarin kita telah membahas bahwa makanan pagi yang sehat harus memiliki komponen nutrisi yang bagus, dapat membuatmu kenyang dalam waktu yang lama, dan tidak mengiritasi lambung, maka kalau makanan yang harus kamu hindari itu artinya sebaliknya. Artinya komponen nutrisinya jelek, membuatmu cepat lapar, dan mengiritasi lambung. Maka berdasarkan kriteria itu, maka inilah 5 makanan yang harus kamu hindari ya. Makanan yang harus kamu hindari pertama, yaitu sereal. Meskipun di TV-TV banyak sekali dipasarkan, sebenarnya sereal itu bukanlah pilihan yang baik untuk sarapan loh. Meskipun cepat dan instan, sebenarnya justru kandungan nutrisi di dalam sereal itu kurang cocok untuk dijadikan sarapan pagi. Karena meskipun saat kita lihat memang mengandung banyak vitamin, namun sebenarnya sereal termasuk jenis makanan yang bersifat high processed food, sehingga atau makanan olahan, sehingga mengandung gandum utuh yang lebih rendah. Selain itu, sereal juga mengandung kandungan gula yang tinggi dan serat yang kecil, sehingga sebenarnya tidak cocok untuk dijadikan menu utama sarapan pagi. Dan jangan lupa bahwa high processed food juga memiliki resiko kanker yang lebih tinggi loh. Jadi kerugiannya di sereal ini ada dua, yaitu nutrisinya jelek dan juga tidak bertahan lama di perut karena banyak kandungan glukosanya saja, bukan protein. Nah, makanan yang kurang bagus nomor 2 untuk jadikan sarapan yaitu protein bar. Ini adalah salah satu makanan yang sering dipasarkan di TV-TV juga sebagai menu makanan yang bisa kamu konsumsi kapan saja, misalnya mengganti untuk menu diet. Tapi sebenarnya protein bar juga merupakan pilihan sarapan yang kurang bagus ya, karena kandungan proteinnya yang sebenarnya kecil dan total kalorinya yang kurang memenuhi. Protein bar yang dipasar-pasarkan sebenarnya juga kurang cocok dijadikan menu sarapan pagi. Karena sebenarnya semua yang dipasarkan di toko-toko belanja itu umumnya tujuannya untuk membuat pelanggannya membeli kembali. Artinya rasanya harus enak dan harganya harus murah. Nah, untuk membuat suatu rasanya enak, maka mereka biasa ada memberikan tambahan gula ya, sehingga membuat kita memberikan rasa manis dan ingin membelinya lagi karena rasanya enak. Nah, lalu mereka akan mencoba membrandingkannya produknya dengan produk makanan yang sehat. Nah, jadi ingat, kadang itu kita harus hati-hati ya dengan komersial, karena sebenarnya yang paling sehat itu ya yang paling alami ya. Memang sih kalau pilihannya dijadikan snack sekali sehari itu masih memungkinkan sih, tapi kalau dijadikan sarapan lebih baik jangan ya. Makanan kurang sehat nomor 3 yaitu gorengan. Sering menjadi salah satu opsi makanan kita nih di Indonesia. Selain murah, mudah didapatkan, tapi sebenarnya gorengan ini juga kurang cocok loh dijadikan menu sarapan utama pagi. Karena ya kandungan minyak yang tinggi dan jumlah kalorinya yang tinggi per 100 gramnya tidak akan membuatmu kenyang untuk waktu yang lama. Memang kalorinya cukup, namun sebagian besar adalah sifatnya glukosa dan malah akan membuatmu menjadi overeating nantinya. Karena ya biasanya makan satu gorengan saja tidak cukup kan untuk sarapan pagi. Karena rata-rata gorengan itu proteinnya juga termasuk rendah, kecuali yang kita makan adalah tempe misalnya atau tahu. Perlu kamu ketahui per 100 gram minyak yang kamu gunakan untuk memasak yang nantinya akan meresap ke gorengan itu mengandung jumlah kalori sebanyak 881 kilokalori. Dan kamu juga jangan lupa bahwa gorengan itu banyak mengandung lemak jenuhnya, yang artinya juga tidak sehat bagi tubuh. Sedangkan pada umumnya kita hanya membutuhkan sekitar 2000-an kalori saja untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan jika kita makan berlebih dari jumlah kalori yang dibutuhkan, maka itu akan disimpan menjadi lemak. Jadi bayangkan saja, 300 gram dari minyak goreng itu kalorinya udah setara dengan kebutuhan kita sehari-hari. Makanya tidak heran karena kita ini banyak gorengan di Indonesia. Akhirnya 30% orang dewasa di Indonesia itu berdasarkan penelitian tergolong berat badan berlebih atau obesitas dan menempati peringkat pertama di Asia Tenggara untuk rasio obesitasnya. Sehingga makan gorengan ataupun sesuatu yang berminyak kurang disarankan ya. Dan perlu diingat ketika kita menggoreng itu juga biasanya ada lemak-lemak jenuhnya yang tidak sehat bagi jantung ya. Nah, makanan yang kurang sehat nomor 4 yaitu jus buah. Aneh tapi nyata, jus buah yang dikenal mengandung banyak vitamin sehingga sangat sehat, sebenarnya justru sebaiknya kamu hindari dijadikan makanan utama untuk sarapan pagi. Karena jus buah berbeda dengan buah-buahan utuh, di mana jus buah telah terjadi perubahan struktur karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat simpleks. Artinya ketika kamu minum jus buah, kadar gula dalam tubuhmu akan sekejap langsung meningkat pesat. Saya akan coba tunjukkan grafiknya di bawah ya. Sehingga membuatmu lebih cepat lapar kembali nantinya karena insulin bekerja. Jadi untuk mendukung ini, ada satu penelitian yang menunjukkan di antara 71.000 wanita berusia 38-63 tahun yang mengkonsumsi buah, sayur-sayuran,
dan juga jus buah dalam sehari-hari menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi jus buah memiliki resiko 18% lebih tinggi menderita kencing manis atau diabetes dibandingkan kelompok yang mengkonsumsi buah utuh atau justru sayur-sayuran. Jadi sebenarnya jus buah ini kalau dijadikan sarapan, lebih baik gak usah ya. Apalagi kalau kamu tambah gula, kecuali dijadikan menu tambahan untuk sarapan. Makanan kurang sehat nomor 5 yaitu kopi. Menjadikan kopi saja sebagai sarapan pagi sebenarnya bukanlah suatu keputusan yang bijak ya. Selain kopi itu bersifat asam dan pahit sehingga cukup memicu produksi asam lambung, kopi itu juga dikenal mengandung 0 kalori. Artinya ya tidak ada nutrisi yang kamu dapatkan dari minum kopi, kecuali kamu makan kopi itu sebagai menu diet ya. Itu pun lebih baik menggunakan kopi yang dingin karena lebih tidak mengiritasi lambung. Kamu mungkin sering melihat orang di Korea itu sering minum kopi terutama es americano atau kopi hitam dingin. Nah, karena memang orang Korea itu sangat memperhatikan postur tubuh mereka sehingga mereka banyak mengkonsumsi es americano itu. Namun jika kamu pikirkan adalah kesehatan, lebih baik mengkonsumsi kopi didampingi dengan makanan lainnya. Misalnya kamu makan telur yang saya rekomendasikan sebagai menu sarapan utama ditambah dengan kopi. Sehingga akan membuatmu tetap terjaga karena efek kafeinnya dan juga membuatmu tetap kenyang karena ada efek dari proteinnya dan juga nutrisinya cukup bagi tubuh. Nah, baiklah Sobat Sehat, itu dia kira-kira 5 makanan sarapan yang sebaiknya kamu hindari untuk sarapan pagi. Memang sih sehat itu butuh pengorbanan dan sarapan ya sebenarnya hanya salah satu aspek saja dari sehat. Untuk sehat secara menyeluruh, pastikan juga kamu harus berolahraga dan juga menjaga spiritualmu dengan berdoa ya. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Like dan share jika video ini membantu kalian. Dan jangan lupa komen jika ada pertanyaan lainnya dan juga saran kepada saya ya. Pastikan kamu subscribe untuk tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Saya Dr. Mugen dan seperti biasa, saya doakan semoga sehat selalu ya.